Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berikut pemaparan 3D short animation yang dengan berjudul Siapapun Bisa Sekolah oleh kelompok kami dan kami akan perkenalkan diri kami sebelumnya. Baik, yang pertama yaitu dari diri saya sendiri, yaitu Ayu Puspita Jurnalis Utami, asal kampus Universitas Telkom. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Halo, saya Naufal Kita Prawira dari Universitas Telkom. Lalu selanjutnya ada rekan saya. Dan saya Maulana Barsaki dari Universitas Nahdlatul Ulama Ghazali Cilacap, dan rekan saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rahman Nugraha, saya asal dari Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lisa Amelia dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Apakah teknologi di Indonesia sudah merata? Dilansir dari beberapa artikel yang bertopik tentang pendidikan di Indonesia, kasus siswa yang tidak bisa bersekolah akibat kurangnya pemerataan teknologi di Indonesia cukup meningkat, di mana juga terjadinya pandemi yang berlangsung selama 3 tahun menjadi polemik baru bagi masyarakat yang kurang mampu, dikarenakan maraknya pendaftaran dan pembelajaran secara sekolah secara online. Adapun beberapa alasannya sebagai berikut. Yang pertama, sarana pendidikan yang belum merata. Yang kedua, keterbatasan pengguna gawai. Yang ketiga itu tidak memiliki internet, yang dimana internet digunakan sebagai hal-hal penting untuk mengakses internet. Yang selanjutnya banyak warga Indonesia yang masih gegap teknologi. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya adalah kekurangan dan akibat dari pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu ada sarana pendidikan yang tidak merata, yang mengakibatkan banyak warga Indonesia tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua, tidak meratanya bantuan bagi warga Indonesia yang kurang mampu, sehingga banyak warga Indonesia yang terpaksa putus sekolah dikarenakan kekurangan dana, dan masih banyak poin yang lain bisa dibaca. Lalu selanjutnya akan rekan saya yang akan menjelaskan. Selanjutnya ada target audiens. Dan kira-kira siapa target audiens yang akan cocok pada animasi yang kita buat. Sebelum masuk ke target audiens, ada baiknya kita mengulas kembali permasalahan yang ada pada pendaftaran sekolah online. Dari riset yang telah dilakukan, dengan membaca jurnal dan beberapa artikel dari 2 tahun belakangan ini, terdapat 3 masalah utama. Yang pertama ada pengetahuan mengenai teknologi, keterbatasan perangkat atau sarana dan prasarana, dan belum meratanya jaringan komunikasi. Maka dari itu, range target umur audiens yang kita tetapkan adalah dari 12 tahun sampai 30 tahun. Mengapa 12 tahun? Karena usia tersebut merupakan usia di mana anak sekolah dasar lulus sekolah dan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Sedangkan mengapa batas usia 30 tahun? Karena di usia tersebut terdapat pendidikan universitas seperti S2 ataupun S3. Atau bisa juga para orang tua muda untuk membantu menyelesaikan permasalahan sebelumnya yang sudah dipaparkan dengan menciptakan solusi atau membantu mengedukasi tentang kepedulian terhadap sesama seperti yang kita lakukan saat ini. Maka dari itu, target dari audiens kita adalah dari range usia 12 tahun hingga 30 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya akan membahas mengenai solusi. Lalu apa solusi yang bisa dilakukan? Boleh di next. Jadi solusi yang kita buat adalah membuat animasi berbasis 3 dimensi yang mengangkat tema keterbatasan anak dalam mengakses teknologi baru, serta kurangnya pengetahuan mereka tentang teknologi sebagai refleksi dalam dunia pendidikan. Nah, apa sih keunggulannya? Yang pertama itu lebih variatif dalam penyampaian pesan yang dituju. Selanjutnya, lebih efektif dalam penyampaian kepada audiens karena singkat, padat, dan mudah dipahami. Selanjutnya, tidak banyak video animasi yang mengangkat tema keterbatasan akses teknologi di dalam dunia pendidikan. Boleh di next. Selanjutnya saya akan pindahkan kepada teman saya. Ya, baik. Selanjutnya ada alur kerja. Bagaimana sih alur pembuatan animasi pendek? Siapapun bisa sekolah. Ya, boleh di next. Nah, berikut adalah tahapan pembuatan animasi dari praproduksi, produksi, hingga pasca produksi. Yang pertama,
ada riset atau studi kasus. Di sini kami membuat 3 alternatif fenomena terkait dengan tema social awareness. Lalu dipilih salah satu yang paling baik atau matang. Lanjut ke tahap kedua, yaitu pembuatan sinopsis. Tahap ini lebih merinci, yaitu membuat sinopsis dari skenario yang akan kami buat. Lalu dibuatkanlah dialog dan skrip. Yang ketiga, yaitu ada pembuatan storyboard. Pada tahap ini, kami yang bertugas dalam pembuatan storyboard mulai menggambarkan ilustrasi shot dalam scene. Kemudian, merancang animasi. Pada tahap ini, kami mulai mencari dan mengumpulkan aset-aset yang akan digunakan. Setelah itu, membuat voice dubbing, lalu mulai membuat animasi. Dan yang tahap terakhir yaitu ada tahap editing, di mana tim editing bertugas melakukan komposisi dari hasil produksi animasi dan melakukan editing menuju final animasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk demo solusi, bagaimana sih alur pembuatan animasi pendek? Siapapun bisa sekolah. Next. Metode yang digunakan, kami menggunakan konsep 3D animasi dengan rincian menggunakan 2 karakter, alur cerita maju yang dibuat maju, pembuatan melalui tahap pre-production dan production, serta post-production, dan terdiri dari beberapa shot sederhana yang lebih menonjolkan ekspresi tokoh dengan alur cerita seorang remaja yang kesulitan mendaftarkan sekolah dikarenakan keterbatasan perangkat teknologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pemutaran video sebagai berikut video animasi yang telah kami buat. Mat, ini aku, Ujang. Iya, Jang. Bentar. Mat, aku boleh main nggak? Oh iya, masuk aja, Jang. Ya, bisa daftar sekolah. Coba aku bisa kayak gitu. Nah, Jang, gak usah sedih. Pakai aja laptopku buat daftar sekolahnya. Saat teknologi bukanlah suatu alasan untuk tidak sekolah, karena semua orang berhak meraih cita-cita demi masa depan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Rahman Nugraha dipersilakan. Harapan dampak yang ingin diperoleh. Yang pertama, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan teknologi. Yang kedua, meratanya pemanfaatan teknologi seperti penggunaan aplikasi untuk pembelajaran secara online. Yang terakhir, adanya perawatan secara berkala terhadap sarana prasarana teknologi di segala bidang. Boleh di next? Baik. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah tindak lanjut bagaimana ke depannya atau mau bagaimana yang selanjutnya animasi ini akan di produksinya ataupun harapan selanjutnya, yaitu pertama
yang penyebarannya meluas tidak hanya di platform media sosial pribadi, tapi juga mencakup penayangan di studio televisi, stasiun penyiaran, serta lembaga-lembaga lainnya dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui iklan layanan publik. Selanjutnya itu proses produksi, adanya perusahaan durasi dan serial berkelanjutan bukan hanya terbatas pada satu tema saja, tetapi juga mencakup berbagai tema edukasi lainnya ataupun tema lainnya juga. Dan selanjutnya ada satu harapan lagi yaitu mampu memberikan kesadaran pada masyarakat dengan saling tolong-menolong, yaitu di mana bukan hanya di hal pendidikan, bisa juga di hal lain. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.